Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak, Ibu, Ustadz, Ustadzah, Dewan Juri yang saya hormati dan saya takzimi. Tidak lupa kepada seluruh sahabat da'i dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak akan pernah terukur, supaya kita semua bahagia sampai di dalam kubur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam marilah kita sanjung agungkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best manager of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman Utsman bin Affan hingga sekarang kita dapat bertemu dengan para penonton yang cantik dan tampan rupawan. Bikaulina alhamdulillah. Berdirinya saya di sini bukan untuk mengungkapkan isi hati kepada sang pujaan hati, bukan pula untuk memamerkan baju saya yang biasa saja ini, tetapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu patah kata, bahkan berjuta-juta kata yang bertema bahaya judi online. Hadirin sahabat da'i yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa saat ini negara kita menduduki peringkat pertama judi online seluruh dunia. Apakah kita bangga dengan pencapaian seperti ini? Tentu tidak. Justru hal ini mengancam kehidupan kita yang tenang menjadi awal dari sebuah kehancuran. Padahal sudah ditegaskan di dalam Islam bahwa judi adalah salah satu perkara yang diharamkan bagi kaum muslimin, baik oleh kitabullah maupun hadis Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Apa isi dari ayat di atas? Yang pertama, Allah mengingatkan kita untuk menjauhi judi. Kalau disuruh menjauhi, berarti mendekat saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan. Yang kedua, judi termasuk ke dalam perbuatan syaitan. Syaitan diambil dari kata satona yang artinya menjauhkan dari kebaikan. Jadi, kalau kita sampai bermain judi, berarti tanpa disadari kita telah menjauhkan diri kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hindari agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sekarang saya tanya, mau untung apa mau buntung? Kalau mau untung, hindari perjudian, cari kerja yang halal-halal aja, Pak, Bu. Meskipun cuma seorang petani, meskipun cuma seorang pedagang, meskipun cuma tukang ojek online, insya Allah barokah selamat dunia akhirat. Innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau niat kita baik, insya Allah hasilnya pun baik. Begitu juga sebaliknya. Pak, Bu, orang kalau sudah kecanduan, apapun dilakukan demi memenuhi keinginan. Contohnya, uang yang seharusnya digunakan untuk kehidupan sehari-hari, tetapi habis digunakan untuk berjudi. Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan pada suami istri yang mengakibatkan pertikaian, perceraian, bahkan istri bakar suami. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sahabat dai yang dimuliakan oleh Allah. Zaman dulu, orang kalau mau main judi harus nyari teman dulu, harus saling bertatap muka dahulu. Tapi sekarang, biarpun sendirian, masuk kamar, buka handphone, masuk ke aplikasi judi slot. Akhirnya apa? Disuruh bantu kerjaan, nanti Pak, diajak teman jalan, waduh gak bisa bro. Disuruh mama makan, nanti mah belum lapar. Nah, kenyang dia makan HP. Tandanya apa? Tandanya dia telah terjerumus ke dalam jebakan judi yang mengakibatkan kecanduan. Akhirnya jauh dari keluarga, saudara, dan juga teman-teman. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang main judi bisa jadi kaya. Itu mustahil, karena judi bukan tempat sedekah yang bisa melipat gandakan uang yang kita berikan. Memang konsepnya sama, tapi kan hasilnya beda. Judi online tidak menjamin kemenangan bagi pemainnya. Lantas apa yang terjadi? Mereka akan kehilangan lebih banyak uang daripada memperoleh kemenangan. Betul apa betul? Contohnya nih, 10 orang yang bermain judi online, masing-masing memberikan 1 juta. Berapa totalnya? 10 juta. Apakah uang kita yang 1 juta ini bisa jadi 10 juta? Tidak. Paling kita cuma dikasih 2 juta. Itu pun kalau kita yang menang. Lah terus sisanya kemana? Nah, itu yang seharusnya difikirkan oleh orang-orang yang bermain judi online. Yang pasti uang tersebut sudah diambil oleh sang penyelenggara. Lalu memang tujuannya kok. Dan dari 10 orang ini, yang menang cuma 1 atau 2 orang. Yang belum menang, ayo main lagi. Siapa tahu nanti giliran kamu yang menang. Nah, kalau orang yang bisa berpikir, dia akan menggunakan akalnya dan tentu dia akan berhenti. Tetapi karena dia telah terjebak ke dalam jebakan judi dan hatinya sudah dibutakan oleh uang, maka siap-siap saja sebentar lagi hidupnya akan mengalami kehancuran. Dan hal ini sulit dihilangkan. Akhirnya kesana kesini cari uang, bahkan sampai terjerat pinjaman online, pencurian dan perampokan pun dilakukan agar dapat membayar hutang. Bahkan ada yang sampai depresi karena tidak bisa menutupi kerugian dari berjudi, lalu akhirnya bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama stop judi online. Jika Anda melihat pelakunya, nasihati. Jika sudah parah, laporkan. Itu gunanya hukum. Walaupun itu keluarga, saudara, atau teman kita sendiri, yang pasti kalau tidak dihentikan, dampaknya bukan hanya pada diri sendiri tapi juga pada orang sekitar. Tentunya hal ini bisa merusak kehidupan seseorang, apalagi anak muda generasi sekarang. Bagaimana negara akan kuat kalau pemudanya tidak sehat? Bagaimana negara akan maju kalau pemudanya tidak berilmu? Dan bagaimana negara akan jaya kalau pemudanya tidak bertakwa? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dari segala bentuk kemaksiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Islam agama yang suci, umatnya dilarang berjudi, apalagi sampai mencuri. Ayo semua kita hindari, daripada kita berjudi, lebih baik kita mengaji, hidup tenang di duniawi, tak sengsara di akhirat nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan dari segi perkataan maupun perbuatan yang tidak berkenan, saya mohon dimaklumkan. Karena al-insanu mahlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalam.